Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasimin SPD, guru SD Negeri Bantar 06 yang akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Di dalam pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Bapak Olan Wardiansah selaku fasilitator dan juga Bapak Hadik Jafar selaku pengajar praktik. Adapun latar belakang aksi nyata, yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Kemudian tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Rancangan tindakan aksi nyata. Yang pertama, menghadap kepala sekolah menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Kemudian, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi materi budaya positif. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dan berikut aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman disiplin positif dan pembuatan keyakinan kelas. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama, kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Bantar 06 yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya atau pertolongannya selalu kita nantikan kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya meminta waktunya kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan tugas aksi nyata di pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ini, yang dimana untuk tugas aksi nyatanya adalah tentang penyebaran informasi pemahaman tentang budaya positif di modul 1.4. Sebelum kita masuk ke dalam materi disiplin positif, ini ada pertanyaan tematik dulu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Nah, untuk topik dalam tugas aksi nyata ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma. Jadi di sini kita contohkan ada A dan B, yaitu A adalah
Anda dan B adalah teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Kemudian buatlah sebuah kepalan. Yang teman B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat dengan skenario ini? A adalah diibaratkan sebagai jenengan semuanya, kemudian B adalah teman Anda. Ya. Jadi kalau bisa saya coba artikan, jadi kita sebisa mungkin dapat mengontrol, ya. Yang mengontrol diri kita itu ya sebenarnya kita sendiri, ya, tidak oleh orang lain. Ya, walaupun orang lain dengan segala upaya, dengan bujukan atau ancaman supaya kita itu dapat mengikuti kehendak atau keinginan mereka. Ya, jadi yang dapat mengontrol diri kita itu ya kita sendiri, seperti itu. Lanjut. Kemudian perubahan paradigma antara kontrol atau pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi seolah-olah itu guru dapat mengontrol murid. Ilusi itu kan ada sesuatu yang belum nyata, itu tidak nyata. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguasaan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah perubahan paradigma dari kontrol atau pilihan. Next. Ini perubahan paradigmanya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya adalah semua perilaku adalah memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya boleh model berpikir menang-menang. Ya. Menang-menang di sini tidak ada, berarti tidak ada yang kalah. Ya, semuanya menang seperti itu. Kemudian disiplin prosedur menurut William Glasser, ini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang seorangnya kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi ini yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk menghindari hukuman ada untuk mendapatkan imbalan, ada untuk menghargai diri sendiri, menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian keyakinan balas. Untuk model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus, ini melahirkan 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, 5 manajer. Kemudian
segitiga restitusi, yaitu ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kemudian dari realitas kebutuhan kita itu muncul 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Ya, itu tadi disiplin muslim menurut Dr. William Glasser. Selanjutnya, apa makna kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sekarang kita kepada anak sering disiplin, sehingga anak merasa tidak nyaman, ya. Bukan menghargai atau pencapaian tujuan mulia, tapi lebih cenderung kepada ketidaknyamanan, ya. Kata disiplin. Next. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini tadi menurut Dr. William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Person. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Ini kadang-kadang kita memberi penghargaan kepada siswa juga sering mungkin tidak tepat sasaran, ya. Penghargaan tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, ya. Seperti tadi ketika salah satu diberi penghargaan, orang yang lain tidak, anak siswa yang lain tidak diberi penghargaan, otomatis akan merusak hubungan antara guru dan siswa. Seperti itu. Mungkin dikiranya gurunya pilih kasih seperti itu, ya. Padahal namanya penghargaan itu kan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, ya. Mungkin siswa A kompeten di bidang seni misalnya, kemudian siswa yang lain ada yang di bidang belajar matematika ataupun olahraga, ya, itu juga mereka perlu diberi penghargaan. Jadi tidak kepada salah satu siswa saja. Itu tadi merusak hubungan, ya, kaitannya dengan hubungan antara siswa dengan guru. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita memberikan penghargaan terus-menerus, otomatis siswa itu kadang-kadang turun kualitasnya, ya. Mungkin karena aku udah sering ini diberi penghargaan oleh bapak ibu guru, jadi dia cenderung kualitasnya menurun, seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi pada dasarnya siswa juga memiliki bakat dan kemampuannya, ya. Jadi penghargaan ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa itu tadi seolah-olah siswa itu merasa paling pintar, seperti itu. Bisa saja jadi kreativitasnya itu akan tidak berkembang, ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Tadi motivasi dari dalam. Bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan pengakuan perlu diingat. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus kepada siswa. Misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa, jangan cuma memberi tepuk tangan atau apa, tapi lebih spesifik lagi. Beri penghargaan itu karena apa? Karena misalnya orang berani tampil maju, itu disampaikan secara spesifik kepada siswa. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid tadi, jadi secara bergantian. Jadi tidak hanya salah satu siswa saja, ya. Kepada siswa yang lain juga perlu untuk
ada hubungan antara siswa dengan gurunya. Beri pengakuan secara konsisten artinya dilakukan secara berkala, artinya tidak secara terus-menerus, tapi setiap rentang waktu barangkali sebulan sekali atau seminggu berapa sekali gitu. Itu perlu dilakukan untuk pengakuan atau apresiasi. Kemudian fokus pada proses, ya, ketika siswa melakukan praktik atau apa, kita yang penilaiannya jangan dari hasilnya, tapi dari prosesnya, bagaimana siswa dapat mengembangkan dirinya di dalam pembelajaran. Kemudian coba pengakuan apresiasi atau kebajikan. Di sini kalimat pembukaannya kemarin saya perhatikan, nah itu kalimat pembukanya. Kemudian saya menghargai, terima kasih untuk apa, nah itu biasanya pembukanya seperti itu. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh daripada nilai kebajikan dan situasi. Kemudian kepedulianmu pada saat kamu bantu teman-temanmu di tugas kelompok. Rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu contohnya. Kemudian perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada contoh tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensinya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu kan apa ya namanya, berdasarkan keadilan ya, dalam hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu. Nah, kira-kira rencana 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Setuju? Hukuman. Mencatat, ya, tadi ada hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena kesenggol proses belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat jawabannya. Nah ini dia. Jadi mencatat 100 kali di buku kalimat itu termasuk hukuman. Benar tadi Bapak Ibu menyampaikan. Kemudian yang kedua juga betul itu hukuman. Yang ketiga push up juga hukuman, benar. Kemudian menggantikan tugas teman itu konsekuensi. Membersihkan rumah air konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi Bapak Ibu. Ya, karena biasanya kalau PJOK itu kan suruh lari lapangan itu tujuannya untuk pemanasan. Sebenarnya itu sebenarnya bukan hukuman tapi konsekuensinya. Ya. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Terus anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Untuk konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi hukuman itu lama, dan ini pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Jadi biasanya hanya sesaat saja, kemudian sudah biasa lagi.
Kemudian apa itu restitusi? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini untuk identitas gagal atau hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan bagi juga ya. Kemudian identitas sukses itu disiplin, ada konsekuensi, restitusi. Nah ini yang paling tinggi adalah restitusi. Kalau konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ini adalah kalimat ya. Kemudian restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini kalimat restitusinya. Kemudian murid-murid anak membaca peraturan, murid-murid anak menghormati peraturan. Restitusinya adalah murid anak menghormati. Melakukannya ini adalah kalimat ya. Kemudian restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah ini kalimat restitusinya. Kemudian murid-murid anak membaca peraturan, murid-murid anak menghormati peraturan. Restitusinya adalah murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menaiki kendaraan berdua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini contoh-contoh mungkin peraturan ya atau keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm agar selamat seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan 3M untuk menjaga kesehatan? Itu nilai kebajikannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang waktu agar tidak tertinggal pelajaran seperti itu. Next. Nah ini budaya positif ya. Urut-urutannya yang paling bawah adalah peraturan kelas. Kemudian naik lagi keyakinan kelas, 5 positif dan terakhir adalah budaya positif. Ya. Nah ini ada contoh 2 gambar ya, yang mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa. Di sebelah kiri dan kanan itu sama-sama tulisannya adalah kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Ya, yang tulisan yang gambar hijau yang sebelah kiri itu ada datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima tertib. Untuk yang gambar sebelah kanannya putih
Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu semuanya? Yang hijau apa yang putih? Ya. Ini gimana? Dua-duanya. Ada yang mungkin berpendapat lain? Yang putih saja atau yang hijau saja? Yang putih. Nggak apa-apa berpendapat ya. Sebenarnya untuk keyakinan kelas itu yang warna putih. Kenapa putih? Kalau yang hijau itu datang pada waktu mengucapkan salam, itu kan peraturan sekolah ya. Jadi hanya satu arah dari sekolah kepada siswa. Tapi kalau kami guru dan murid, itu berarti kan ada kolaboratif antara guru dan murid. Keyakinan kelas kan menciptakan kondisi positif di dalam kelas. Ya, karena guru dan murid kami saling menyayangi. Kami murid yang sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli. Dan biasanya peraturan kelas itu kalimatnya itu negatif, dilarang, tidak boleh. Contohnya, tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian tidak boleh membuli, misalnya. Keyakinan kelasnya berarti saling menghargai dan menghormati, seperti itu Bapak Ibu. Karena ini tahun pelajaran baru, khususnya yang untuk kelas 1, 2, 4, dan 5, silakan untuk membuat keyakinan kelas seperti itu untuk di kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk kegiatan pendalamannya keyakinan kelas ini menggunakan tabel T dan Y, di mana T itu adalah tampak, terdengar, ya, dan tidak tampak. Nah, di sini dibuat seperti huruf Y. Ada hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Next. Di sini hormat, ya, contohnya tampaknya, perilakunya, yaitu datang tepat waktu. Tidak tampaknya sering datang, sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dengan guru setiap hari, acuh terhadap teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, mengucapkan terima kasih. Tidak tampaknya tidak mengembalikan barang. Jadi kebalikannya, negatifnya dari yang tampak itu. Kemudian dalam segi bekerja ini adalah takut bekerja dan menyemak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru, menyerahkan tugas tertentu, tugas tidak diberikan. Ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas yang menggunakan tabel T dan Y. Selalu kembalikan guru ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Ya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Tepat waktu, disiplin, ya. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, saling menyayangi dan menghormati, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, berhubungan dengan kesehatan, ya. Bergalian atau menunggu giliran. Apa? Ya, nanti ya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselam, mata ke aman. Coba kita lihat. Nah, ini dia, ya, tanggung jawab. Jadi mengembalikan buku teman ini bukan tanggung jawab keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir sekolah tepat waktu 15 menit. Ini komitmen, ya, untuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan, menghormati orang lain, mengurangi narkoba itu kesehatan, bergadang kemudian ini menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor itu keselamatan keamanan.
Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah mendapat kasih sayang dan diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Kemudian 5 fungsi kontrol, di mana fungsi kontrol kelimanya adalah yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Ini contohnya adalah perbuatan guru, yaitu sebagai penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini seringkali mungkin ya kita sebagai guru tidak sadar ya, bahwa apa yang kita lakukan itu sudah masuk kategori penghukum. Menunjuk-nunjuk, menghardik itu sudah termasuk penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini biasanya seringkali mungkin ya kita saking keselnya, saking gondoknya pengguna kepada anak karena kenakalan anak setelah tidak sadar kita sering mengucapkan kalimat seperti itu. Kemudian hasilnya ini memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong ini siswanya. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini guru berkata atau berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, misalnya dalam sebuah kasus seringkali mungkin ya, seharusnya kamu jangan kayak gini ya. Ibu kecewa sekali ya. Nah, itu pembuat rasa bersalah, merasa siswa itu dirinya salah seperti itu. Kemudian dalam perkataannya, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini sekali ibu-ibu ya, ini contohnya ibu-ibu. Kemudian sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah misalnya, tolong bantu ibu ya. Nah itu termasuk sebagai teman ya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah ini contoh sebagai teman ya. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur kalimatnya apa peraturannya, ini sebagai pemantau. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi ini yang manajer. Manajer ini seharusnya kita sebagai berarti itu sebagai manajer atau sebagai pemantau, ya. Jangan sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Nah, tapi tergantung maksudnya di Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mungkin ketika jadi manajer tidak bisa kita turun ke pemantau tidak bisa kita turun sebagai teman, turun lagi sampai yang terakhir penghukum. Kalau sudah dari keempat manajer, pemantau, teman, pembuat bersalah itu bilang 4, baru mungkin sampai yang terakhir akhirnya adalah penghukum. Tapi selagi masih bisa dilakukan proses melalui prosesnya tadi, lebih baik itu yang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin kenapa kamu melakukan kesalahan itu, alasannya apa, seperti itu ya. Jadi kita anak berbuat seperti itu mungkin ada alasannya, mungkin karena bosan ya, mungkin karena sakit, mungkin dalam kelas misalnya anak kamu ngantuk misalnya dari pelajaran, kamu tidak memperhatikan, dihukum. Kamu bersih atau gimana? Padahal kita perlu tahu alasannya kenapa anak itu mengantuk. Mungkin karena semalaman main game ataupun nonton TV sampai larut malam, itu perlu, atau nonton EB. Nah itu perlu ya, sedang dikit sekarang. Itu perlu kita ajukan pertanyaan. Nah setelah itu baru kita tanyakan validasi kesalahan. Bisa perbuatan itu salah, ya. Atau mungkin Pak Guru pun pernah melakukan seperti itu. Nah terus yang terakhir, selagi masih bisa dilakukan proses melalui prosesnya tadi, lebih baik itu yang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti mungkin
kenapa kamu melakukan kesalahan itu, alasannya apa, seperti itu ya. Jadi kita anak berbuat seperti itu mungkin ada alasannya, mungkin karena bosan ya, mungkin karena sakit, mungkin dalam kelas misalnya anak kamu ngantuk misalnya lagi belajar, kamu tidak memperhatikan, dihukum, kamu beri apresiasi atau gimana. Padahal kita perlu tahu alasannya kenapa anak itu mengantuk. Mungkin karena semalaman main game ataupun nonton TV sampai larut malam, itu perlu, atau nonton ebay, nah itu perlu ya, sedang dikit sekarang. Itu perlu kita ajukan pertanyaan. Nah setelah itu baru kita tanyakan validasi kesalahan. Bisa perbuatan itu salah, ya. Atau mungkin Pak Guru pun pernah melakukan seperti itu. Nah, terus yang terakhir menanyakan keyakinan, berarti konsekuensi ya, biasanya apa langkah selanjutnya ketika kamu sudah melakukan kesalahan itu, sudah mengakui, langkah selanjutnya apa? Tidak mengulangi lagi, atau seperti tadi contoh tidak tidur larut malam lagi. Nah itu seperti itu. Kemudian ini pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini berarti posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu memang tahu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer posisinya. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini penghukum. Kemudian antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, ini nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Nah ini kalau kamu tidak, saya akan, nah ini diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Kemudian apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah ini posisi sebagai manajer ini, memperbaikinya, mendapatkan apa yang kita butuhkan. Segitiga restitusi yang selanjutnya, yaitu dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam segitiga restitusi ini seperti tadi ya, dalam menangani sebuah kasus, kita yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu, yaitu biasanya setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah mengalami hal ini. Ini contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh kalimat dalam memvalidasi tindakan atau kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu ada 3 tahapan. Tapi di dalam sebuah segitiga restitusi ini, antara 1 dan 2 itu fleksibel. Bisa nomor 2 dulu, bisa nomor 1 dulu. Tapi yang terakhir harus ada menanyakan keyakinan. Misalnya validasi kebutuhan dulu. Misalnya dalam sebuah kasus, contohnya perbuatan itu salah. Kamu punya alasan-alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, baru distabilkan dengan identitasnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Misalnya bapak pun pernah melakukan. Nah, ini contoh menstabilkan identitas itu dulu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya di dalam keyakinan di kelas itu ada apa saja. Misalnya saling menyayangi dan menghormati. Mungkin kasusnya itu karena bertengkar. Nah, baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nanti anak mungkin saling menghormati dan menghargai seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi seperti orang seperti apa? Nanti
kita tanyakan kepada anak dengan menanyakan keyakinan seperti itu. Nah, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sebuah salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini contoh daripada menstabilkan identitas ya, ketika siswa itu mengalami sebuah kasus ya, di dalam sekolah atau di dalam kelas. Next. Kemudian validasi kebutuhan, bahwa membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, yaitu ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan diterima. Ada kasus misalnya anak itu kok di sekolah misalnya usil ataupun jahil misalnya, ya mungkin karena di rumah ekonominya kurang, misalnya di sekolah suka ngambil barangnya temannya atau itu tadi, jadi mungkin karena kebutuhannya tidak terpenuhi, ya seperti itu di rumah. Kemudian kasih sayang, mungkin karena orang tua di rumah berangkat pagi pulang sore, tidak ada kasih sayang dari orang tuanya, itu bisa membuat anak melakukan kesalahan. Ya. Nah, ini contoh validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini contoh validasi. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjalani sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan, tanpa harus memukul, misalnya terjadi perkelahian. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini contoh validasi dari kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kalimatnya, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, nilai-nilai tadi sudah dibagikan, ada banyak lagi ya. Ada tanggung jawab, ada disiplin, ada segala macam itu perlu kita tanyakan kepada anak ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu contoh kalimat dari menanyakan keyakinan. Kemudian intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang merasa bersalah ataupun sebagai teman, tapi sebagai pemantau atau manajer. Di antaranya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih bantu? Nah, ini apakah wajar berkesalahan? Bisa kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Kemudian peraturannya apa? Nah, sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Sampai apa yang kamu inginkan, peraturannya apa? Ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, sudah terakhir Bapak Ibu. Sekarang kita akan refleksikan ya hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Silakan saya minta Bapak Ibu guru untuk bisa merefleksikan dari apa yang Bapak Ibu barusan saya sampaikan terkait dengan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari disiplin positif tadi. Seperti itu. Silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Setelah mengikuti sesi ini, saya menjadi paham bahwa membuat sebuah keyakinan kelas itu ternyata tidak hanya untuk siswa berlakunya, tetapi bagi guru juga sebagai salah satu warga yang ada di kelas, seperti itu. Kemudian dalam membuat redaksi-redaksi juga antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi itu juga saya masih ada kekeliruan yang ternyata menurut saya itu sebuah keyakinan kelas, ternyata karena redaksinya yang tidak sesuai itu malah menjadi hukuman seperti itu. Nah, tapi dengan adanya sesi ini saya menjadi paham dan untuk perbaikan kedepannya sehingga lebih tepat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rizka yang sudah menyampaikan terkait dengan pemahaman ya, yang tadi sudah disampaikan terkait dengan disiplin positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti desiminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi dari dalam. Silakan mungkin dari Bapak Ibu menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk masalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intensif. Untuk perasaan saya pribadi untuk masalah disiplin, juga khususnya untuk kepada siswa ataupun guru, itu memang hal yang baik dan tentunya harus dilaksanakan setiap entah itu KPM ataupun kegiatan berlangsung. Intinya dengan adanya disiplin ataupun ketertiban itu nanti menjadikan kemajuan kualitas sekolah tersebut ataupun dari masing-masing tenaga pengajar tersebut. Akhirnya maka disiplin ataupun kita selalu mengasih motivasi kepada anak-anak harus tetap dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Iskandar sudah menyampaikan tentang refleksi perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Ya, dari saya sampaikan bisa saya tarik kesimpulan bahwa disiplin positif itu perlu sekali dilaksanakan di dalam suatu satuan pendidikan, khususnya yaitu dengan menggunakan tadi ada posisi kontrol ya, kemudian segitiga institusi yang tujuannya adalah mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Mudah-mudahan siswa-siswi kita khususnya di SNK Banten ini dapat berkembang, ya, dapat mengikuti apa-apa yang dilaksanakan atau program yang dilaksanakan oleh sekolah kita dan sekolah kita menjadi lebih maju. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyebaran pemahaman tentang disiplin positif. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Rizkyani, guru kelas 5 di SD Negeri Bantar Nomor 6. Setelah pemaparan yang kemarin dilaksanakan oleh Pak Simin, saya menjadi paham bahwa pembuatan keyakinan kelas itu tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi untuk seluruh warga kelas, termasuk guru. Selain itu, saya menjadi paham bagaimana cara membuat redaksi dalam keyakinan kelas, karena kesalahan redaksi sedikit saja bukan menjadi keyakinan kelas, tapi bahkan bisa menjadi hukuman. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Desti, saya siswa kelas 4. Saya seru sekali membuat keyakinan bersama teman-teman di kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.